Assalamualaikum semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama aku, Mama Faris. Di video kegiatan aku kali ini, aku mau sharing ke kalian seperti biasa kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, aku ingetin juga buat teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube aku, Mama Faris. Mohon dukungannya ya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat berharga banget buat aku, supaya aku tambah semangat lagi bikin video barunya. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Seperti yang kalian lihat teman-teman, aku udah nyuci piring dari tadi. Udah aku mulai dari tadi, karena kalau nggak mulai-mulai kapan selesainya gitu ya kan. Cucian piring aku kali ini agak lumayan banyak teman-teman dari biasanya, karena mulai dari yang masak, terus juga sarapan, bener-bener belum dicuci, dikumpulin jadi satu. Jadi sekarang baru aku cuci. Terus juga kenapa aku bilang banyak, karena di sini posisinya aduh sampai belipetan aku tuh ngomongnya teman-teman. Maaf ya. Posisinya di sini aku nyuci piring tuh sampai pegel berdiri lama teman-teman. Enaknya kalau cucian piring banyak ini kita tuh nyuci piringnya duduk ya teman-teman ya. Lesehan gitu nyuci piringnya ya teman-teman. Aku juga kadang teman-teman kalau lagi bener-bener banyak banget cucian piring atau lagi bener-bener rame di rumah ada acara gitu, pasti aku nyuci piringnya juga di bawah teman-teman. Aku minta angkatin, aku satuin jadi satu gitu kan di dalam baskom gitu. Terus nanti aku cuci piring di bawah teman-teman di keran. Kadang biasanya aku malah nyuci di luar gitu loh teman-teman, karena di luar juga ada keran gitu kan. Tapi ini karena dibilang banyak tuh ya sampai yang banyak banget tuh enggak teman-teman, karena ya penghuni di rumah ini aja yang pakai piring-piring yang enggak ada nambah personil gitu ya kan. Cuma karena posisinya aku tadi masak, jadi semua piring kotor tuh kalau kita lagi masak kan berantakan ya dapur ya teman-teman, ditambah lagi bekas sarapan juga. Alhasil kayak ya banyak aja gitu menurut aku, agak lumayan pegel kalau kita tuh lama-lama berdiri gitu teman-teman. Makanya kalau ada wastafel kayak gini nih, nyuci piringnya bagusnya sedikit-sedikit tuh dicicil, kayak ya kalau udah habis makan mending langsung dicuci, jangan ditumpukin kayak ditumpukin aja nanti sekali aja nyuci piring biar sekalian. Itu malah bikin pegel kalau buat nyuci piring berdiri kayak gini teman-teman. Bener nggak sih? Mana di sini posisinya juga baby Faris itu udah tidur teman-teman. Kayak kita itu pengen cepet-cepet selesai beres-beres, tapi di sisi lain nggak mau terlalu berisik gitu kan. Jadi kayak nyuci piring mana banyak, terus juga dipaksa buat nggak terlalu berisik, terus juga dipaksa buru-buru biar cepet selesai sebelum anaknya bangun. Aduh, gimana lah itu teman-teman, riwahnya ya, pusingnya ya. Karena kalau nggak diguyur juga ini piring, aku makin pusing liatnya teman-teman. Nggak tahu kenapa ya, aku tuh kalau kunci rumah rapi itu kelihatan dari dapur aja sih teman-teman. Kayak ya kalau dapur aku bersih, dapur aku tuh rapi, ya aku tenang gitu loh teman-teman. Walaupun kadang ya kalau untuk pakaian gitu kan, mau dilipet atau enggak, mau disetrika atau enggak, itu ya aku nggak terlalu pusingin itu loh teman-teman. Ada yang sama nggak? Tapi kalau piring udah kayak numpuk aja lumayan teman-teman, tapi nggak dibersihin, nggak dicuci gitu kan. Terus juga dapur berantakan tapi dibiarin aja. Aduh, kayak itu berasa banget pusingnya teman-teman, daripada ngelihat tumpukan baju yang belum disetrika gitu. Kalian ada yang sama kayak aku nggak? Kalian tim yang mana teman-teman? Suka numpukin juga nggak pakaian yang udah bersih maksudnya gitu kan, tapi belum disetrika? Karena aku juga kayak gitu teman-teman, kadang yang belum disetrika ada, kadang juga malah yang belum dilipet juga nunggu kayak moodnya sehari 2 hari gitu. Tapi kalau piring teman-teman nggak bisa dong kita nunggu mood kita sehari 2 hari baru dicuci piringnya. Apalagi kalau piring di rumah aku tuh yang terbatas banget teman-teman. Piring aku tuh cuma ada 1 lusin doang kalau bisa dihitung ya teman-teman. Kalau nggak salah ya 1 lusin doang. Ya bisa dibilang itu yang ada di rak piring aku yang cantik mungil yang di atas meja dapur aku ini, cuma itu aja teman-teman piring aku. Kenapa aku dikit
piring aku ya teman-teman, karena juga di rumah kami nggak banyak orang. Terus juga posisinya aku itu belum punya banyak tempat penyimpanan teman-teman. Kenapa aku bilang gitu? Mungkin nanti kalau ada rezekinya gitu ya kan, udah ada tempat penyimpanannya, mungkin baru aku mau beli tambah-tambah perintilan yang lain gitu loh teman-teman. Aku tuh juga nggak mau kayak numpuk-numpuk barang, tapi kalau nggak tahu nyimpennya di mana gitu loh. Ada yang sama nggak kayak aku? Jadi aku tuh nggak bakal nambah suatu barang, kayak walaupun aku pengen gitu kan, kayak bosan nih sama yang ini, pengen diganti yang ini, tapi kalau bingung nanti kalau aku beli nanti nyimpennya di mana ya, numpuk di situ atau ditumpukin ke sini, pusing gitu ya kan. Jadi mending aku nggak beli dulu teman-teman, aku tahan dulu, karena nanti kalau udah ada tempat penyimpanannya atau udah ada tempatnya untuk taruh di mana gitu ya kan, maksudnya mungkin baru mau aku beli gitu lah teman-teman. Untuk hal lainnya juga sama sih teman-teman. Pokoknya kalau kalian lihat di rumah aku ini masih banyak kosongnya, itu karena aku itu ya belum banyak storage aja teman-teman. Pengen sih pakai storage gitu ya teman-teman, tapi itu nunggu kita ada rezeki, kita ngumpulin dulu biar nanti kita nggak gegabah gitu kan. Aku sih pengennya yang bener-bener request gitu teman-teman, kalau ada rezekinya, kayak pengen bikin kitchen set dapur yang di bawah gitu kan. Tapi untuk sementara kita pakai yang ini dulu aja, karena itu juga belum terlalu dibutuhkan banget. Mungkin nanti bisa gitu ya kan. Oke, udah curhatnya. Kadang aku nih nggak sadar loh teman-teman, sambil ngomong sama kalian tapi aku curi-curi curhat gitu loh. Maaf ya teman-teman. Di sini setelah selesai cuci piring tuh, kalian lihat alhamdulillah udah hampir selesai ya. Bukan udah hampir selesai, memang udah selesai. Tinggal bersihin meja dapurnya aja, karena meja dapur itu wajib juga bersih ya teman-teman. Wajib juga kinclong, karena aku ini dapurnya teman-teman sensitif banget sama semut. Kadang bukan hanya semut, tapi lebih ke induknya semut mungkin ya. Kalau kalian bilangnya induknya semut itu apa teman-teman? Serangga yang agak besar itu loh teman-teman. Itu pun ada kalau aku tuh nggak terlalu bersih banget ya, bersihin meja dapur ini. Sensitif banget dapur aku tuh, bentar-bentar kayak ada semut gitu loh teman-teman. Jadi kalau nggak bener-bener dibersihin ya nanti ada semut, risih aja gitu loh teman-teman. Apalagi aku yang ada bayi gitu ya kan, takutnya nanti ya digigit semut, apalagi semutnya gede-gede loh teman-teman. Bener-bener kayak semut apa sih, kayak semut di pohon itu loh teman-teman. Itu kalau yang udah bener-bener kalau ada yang manis-manis gitu. Tapi kalau enggak ya semut-semut biasa tuh pokoknya mudah banget ada di dapur aku ini teman-teman. Kalau di tempat teman-teman ada yang sama nggak? Terus juga solusinya gimana teman-teman? Kadang aku juga udah mencegahnya gitu dengan pakai kapur, apa sih itu teman-teman, kapur barus ya, kapur ajaib kah, apa sih namanya kalau di tempat teman-teman. Kadang udah tuh aku coba pakai di sudut-sudutnya gitu kan, di sudut-sudut meja dapur ini udah aku pakein itu, tapi nanti balik lagi teman-teman, ya kuncinya tadi satu, harus rajin dibersihin. Itu aja sih teman-teman. Atau ada tips dari kalian yang bisa bikin semut nggak balik-balik lagi gitu, boleh ya teman-teman sharing di kolom komentar. Oke, lanjut teman-teman. Di sini aku mau masak nasi dulu karena aku lupa masak nasi. Bukan lupa sih, emang habis nasinya kebetulan. Jadi di sini mau aku masak dulu biar nanti kalau baby Farisnya bangun, lapar tuh kan, pengen makan, ya nasinya tuh ada. Karena kalau orang tua aku sih bilang pamali kalau nasi itu nggak ada di rumah teman-teman. Pokoknya nasi itu jangan sampai kosong, atau magicom itu jangan sampai kosong gitu loh teman-teman. Nah di sini aku udah masak nasi, tapi aku kelupaan meja dapur ini walaupun nggak terlalu kotor-kotor, lebih baik kita lapin aja dulu supaya nggak ada semut. Seperti yang aku bilang tadi teman-teman, dapur aku, meja makan aku itu sensitif banget sama semut teman-teman. Kadang malahan bukan hanya di meja, di lantai pun juga teman-teman. Ini kayaknya
nggak hanya orangnya aja yang manis, tapi rumahnya juga mungkin manis ya teman-teman, sering dikerubungin semut. Pede banget, maaf ya teman-teman ya. Bercanda ya teman-teman, biar kalian nggak terlalu serius ngeliatin aku beres-beres mulu. Oke, di sini lanjut seperti biasa juga nih teman-teman. Kalau kita punya bocil itu nggak aneh kalau rumah itu ya berantakan, ada mainan di sana sini gitu ya teman-teman. Ya dinikmatin aja ya teman-teman, prosesnya semua bakal kita lewati nantinya gitu ya kan. Oke, lanjut. Setelah selesai beresin mainan, di sini aku mau lanjut jemur pakaian dulu teman-teman. Seperti biasa, nggak mungkin nggak ada cucian ya teman-teman. Ya pasti pakaian kotor itu selalu ada, karena kita setiap hari mandi, setiap hari ganti baju dong teman-teman. Nggak mungkin kita seminggu sekali ganti bajunya. Walaupun cuaca dingin, hujan terus, alasan nggak mandi pun pasti tetap ganti baju dong teman-teman. Oh ya, di sini maaf banget bagian jemur pakaiannya sedikit kepotong teman-teman. Aku juga bingung kenapa, baru sadarnya setelah pas edit nih teman-teman. Sayang banget padahal, tapi ya udahlah. Maaf banget ya teman-teman ya. Di sini ya masih lanjut jemur pakaian baby Faris, cuman di bagian yang sebelumnya agak sedikit kepotong. Terus juga makin lama juga di video ini kelihatan banget kalau makin gelap kan teman-teman ya cahayanya. Ini bukan karena kameranya yang salah atur lagi teman-teman, tapi emang posisi di luar juga gelap banget, mau hujan teman-teman. Aku juga ngerasa pas lagi jemur pakaian kok makin hari makin gelap. Terus juga ini padahal masih siang loh, posisinya juga jam 1-an mungkin baru teman-teman, tapi udah kayak malam banget. Nanti aku tunjukin ke kalian ya teman-teman ya, posisi suasana di luar gelap gulita banget teman-teman. Sebenarnya sih ngeri-ngeri sedep gitu ya kan, tapi di sisi lain kayak enak banget nih buat ikutan baby Farisnya tidur siang juga gitu kalau suasana hujan kayak gini kan. Tapi itu nggak bakal mungkin teman-teman, karena juga di sini angin kencang, ada guntur juga gede teman-teman suaranya. Ini pasti baby Faris bentar lagi bangun teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting di sini dapur aku udah bersih, di dalam rumah juga udah beres. Paling di sini aku mau nyapu sedikit teman-teman, karena setelah aku beresin dapur tadi ya kan, aku habis lap-lap dapur nih, pasti ada kotoran gitu ya kan. Walaupun sebenarnya aku udah nyapu juga, tapi di sini aku mau sapu lagi biar bersih lagi aja gitu ya kan. Tapi aku juga nyapu di bagian, lebih ke bagian dapurnya aja sih teman-teman. Yang penting baby Faris itu bangun, rumahnya udah beres gitu loh teman-teman. Akunya juga udah tenang, tinggal nemenin dia aja mau ngapain gitu kan. Rumahnya udah rapi. Lanjut, tapi di sini karena dia juga belum bangun, aku mau nyempetin dulu nyapu teras karena emang belum aku sapu teman-teman dari pagi tadi. Teras kayak gini nih ya harus sering-sering dibersihin juga teman-teman, posisinya apalagi ya teras gitu ya kan. Apalagi teras aku nih yang cerah banget warnanya, ini bikin kelihatan banget kalau kotor, debu, atau ya itu tadi teman-teman nggak disapu, itu kelihatan banget. Mungkin kayak sehari 2 hari kalau nggak aku sapu aja itu udah kayak rumah nggak ada yang nungguin itu loh teman-teman. Mungkin lebih tepatnya kayak rumah nggak ada penghuninya gitu loh teman-teman. Ngomong-ngomong kok ceritanya makin lama makin horor ya. Maaf ya teman-teman ya. Di sini aku mau buru-buru nyapunya sebelum hujan deras, karena kalau udah hujan deras itu baby Faris pasti udah bangun. Nggak afdol aja gitu kalau nyapu baru setengah gitu, belum selesai tapi udah hujan atau anaknya udah bangun gitu ya kan. Jadi di sini aku cepat selesain. Ternyata bener banget apa yang aku bilang, baby Farisnya di sini udah bangun sambil goyang-goyang kepala gitu. Mungkin posisinya emang karena udah puas tidur siangnya, atau kebangun karena suara guntur yang udah gede banget dari tadi.
Alhamdulillah di sini kegiatan beres-beres rumah aku udah hampir selesai teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton videonya sampai habis. Semoga kalian semua nggak pernah bosan nonton video kegiatan sehari-hari aku sebagai ibu rumah tangga ya teman-teman. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye.